everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kembali bicara tentang currency news. Sesi US cukup lumayan spike-nya panjang ya, di gold mulai saat itu harga price lagi ada di kisaran ini, kemudian dia spike up and then spike down, spike ini turun dulu ya, spike down and then spike up yang cukup lumayan ya. Akhirnya setelah ini setelah sampai di bawah price kemudian continue another higher lagi sampai di sini, dia langsung spike up, kisarannya adalah di atas 19.000 ya, 1900 ya, 1900. Oke, and then low lagi kembali ke 1880 ya, 1879. Now it's another up trend lagi, menanjak naik lagi ya. So secara fase divergen jelas ini fase divergennya belum terjadi di harga ini, artinya memang masih akan kuat untuk menanjak lagi, naik lagi. Di pair ini saya akan merekomendasikan untuk only buy karena kita menunggu fase divergennya terjadi di pair ini. Artinya apa? Nanti kita expected bahwa dia akan higher high soon, akan higher high, jadi bisa lebih tinggi lagi, 18 mungkin 19 atau 19 sekian, 1930 atau 1910 lah paling tidak minimal, itu sebagai target ya. So untuk opsi buyingnya itu bisa di harga ini ya, opsi buyingnya bisa dilakukan di sini di MA50 sebagai opsi buy ya. Kalau dia turun kemudian nanti buy lagi apabila dia break terjadi momentum ya, di sini ada momentum kemudian nanti bisa buy lagi gitu. Jadi di 23 atau di sini lebih aman 66, ini adalah area buy gitu. Jadi ini area buy-nya yang bisa diopsikan di H1 untuk menambah muatan di XAU continue another higher. Targetnya tentu lebih tinggi. Oke, kita coba kasih kosong. Jadi satu muatan sudah kita opsikan. Karena hari ini adalah Jumat sehingga saya tidak begitu banyak muatan yang akan saya ambil, mungkin hanya tiga pair saja, CAD, Euro, New Zealand, dan SAU. Ini pun hanya untuk kalau dia nanti turun tajam, saya masih ada opsi untuk opsi ini, opsinya masih akan opsi buy ya di harga ini. Kita lihat di secara RSI memang sudah ada divergen ya. Secara RSI ada divergen. Di sini adalah peak-nya, di harga ini adalah peak. Kemudian kenaikannya ini tidak diiringi dengan kenaikan dari RSI sehingga terjadi divergen. Memang ini lebih disarankan memang akan continue another low ya. Coba ini kita mungkin akan kita opsikan seperti ini ya. Jadi satu buy, satu short posisi, lebih disarankan nanti memang dia akan terjun. Kalau terjun maka dia turun, nanti bisa kita ambil muatan dia di support dia punya. Di sini adalah supportnya. Ini adalah harga support ya.
Ini ada harga support, kemudian di sini ada harga. Jadi masih akan continue nada. Saya expected bahwa ini akan continue nada higher lagi. Hmm, masih akan naik lagi cukup tajam karena penurunannya ini pun hanya saya lihat juga memang akan turun, artinya kalau melihat secara technically harusnya memang turun 3 swing low ya, 3 swing seperti ini, seperti di sini kan, di sini ya, di peak ini 1 2 3 low ya di harga ini. Kalau kita pakai ini, biasanya pakai ini sih untuk menentukan area ini. Nah, di sini. Oke. Tuh. Lah ke hitam, kasih warna kuning aja. Nah ya kan, jadi continue nada, saya akan expected dia akan turun 3 swing low seperti ini nantinya di H1 ya, akan turun cukup lumayan tajam, back to membentuk 3 swing low seperti ini, 1 2 3, nanti buy-nya nanti kisaran 1000 dan 1161. Ini adalah area untuk kita bisa opsikan buy nanti di Euro New Zealand ya gitu. Jadi itu kemudian pound Canadian, pound cat pun sama, saya masih expectednya juga kalau bisa sepertinya divergent ini ya kan, ini ada divergent ya, oleh karenanya di sini ini adalah peak ya harga ini, kemudian terjadi divergent di sini. Ini satu reason kenapa ada opsi buy di harga ini ya. Saya opsi buy di harga ini karena reasonnya yang paling paling mudahnya itu sih, hanya melihat di divergent, posisi divergent ini sudah divergentnya cukup lumayan. Kalau ini adalah lower degree ya 1 2 3 4 5 ya, seperti itu satu ya. Kalau ini lower degree maka ya di sini. Nah, oh ya sudah, ini terjadi divergent. Ini divergent ya. Nah, di sini. So price continue nada up lagi. So ini maka fase divergent ini akan kita pergunakan untuk opsi kita hanya akan menambah satu muatan atau menambah muatan nanti di Canadian CAD ini kisarannya adalah berada di harga-harga support ya, akan menambah muatan di harga support seperti 1, kemudian di sini paling jauh ini 2 ya. Jadi ini adalah untuk menambah muatannya di harga ini. Ini kita akan menambah muatan di harga. Ketika dia turun satu opsi. Nah, untuk stop loss-nya nanti akan kita tentukan kemudian, karena memang expected-nya ini akan naik ya. Jadi tapi tetap mungkin sekitar 40 atau capability 50 lah minimum, nanti kita tentukan sekitar 50 poin lah. Nah, ini 455 geser dikit lah. Nah, kita genapkan 70, kita bikin 56 lah. Nah, ini support stop loss-nya sudah kita tempatkan. Jadi tetap ya harus ada stop loss. Kita pakai stop loss ya. Oke. Terus kemudian di yang lain belum ada opsi tambahan ya. Di Aussie dan lain sebagainya saya belum ada opsi tambahan. Kalaupun dia turun ini seperti ini turun, pound ini harusnya juga turun ini. Gimana pound? Ini pun harusnya juga turun. Gitu. Memang kita lihat di RSI-nya sudah divergent ya.
dia membentuk satu fase divergen di sini sehingga ini divergen sehingga ini lebih disuka nanti kalau dia turun 3 swing low 1 2 3 turun lebih kisaran mungkin nanti akan ada opsi buying dulu di harga ini ya, kisaran ini dan ini nanti ada opsi buy. So karena ada divergen di sini bisa sih hari di dia kita lihat di lower degree-nya dulu ya. Lower degree-nya divergennya model gimana di M15. Nah ini M15-nya tipis ya, untuk posisi divergen di M15 cukup tipis ya. Kan di sini peak ya. Kemudian di sini ada divergen seperti itu. Kemudian dia price low di sini. Ini kalaupun kita opsi short di harga ini maka ini harusnya kita kasih sama 45 ya stop lossnya. Jadi divergen di sinilah yang akan kita gunakan untuk menentukan opsi shortnya. Gitu. Targetnya nanti kita tentukan kemudian, tapi yang jelas bahwa ada opsi divergen inilah yang nanti akan kita pakai untuk opsi apa reason atau alasannya kenapa kita mengambil short di harga ini. Oke. Biasanya ini vice versa dengan EG ini juga vice versanya GU. Nah, ini harusnya juga ada divergen. Kalau kita divergen, sudah ada. Nah, di EG ini pun juga divergen juga gitu. Dia naik ya higher high, di sini juga higher high di EG. Di H1. Di sini kan peak ya. Higher high tapi tidak bisa melewati price. Jadi ini yang kalau harusnya memang kalau dia naik, ini naik maka ini harusnya turun, dia turun. Nah, masalahnya adalah sama kita lihat di N15-nya dulu, samakan di N15. Ini ya. Masalahnya adalah ini sama-sama divergen dia. Gitu loh. Di M15 kedua-duanya sama-sama divergen. Dia higher high ya, akan bentuk satu new higher high. Sementara di M15 GU pun juga sama, dia juga sudah higher high di sini. Gitu loh. Jadi mana yang akan kita tentukan, makanya saya pilih cuman satu saja. Harusnya kalau kita pilih ini kita buy, maka ini akan kita pilih untuk opsi shortnya. Ini long, ini short. Yang ini long ya, ini adalah opsi untuk short posisi. Artinya seperti itu. Nah, so far kita masih ini harusnya pun juga divergen juga sih. Ini malah safe ini. Ini yang tidak ada di H4. H4. Kita lihat di H1-nya dia harusnya divergen ini. Sama ini. Ya, sama. Jadi ini divergen ini fase ini nanti akan kita ambil di sini short ya. Kita short di harga ini, maka nantinya di H4 ini akan jadi satu low. Dia akan turun mungkin sampai di kisaran ini sebelum nanti opsi buy lagi gitu loh. Karena di sini belum ada divergen. Harusnya memang ini turun untuk kemudian dia opsinya turun, ketika dia higher high ini RSI akan bentuk divergen baru. Nah, ini teknikalnya seperti itu. Di lower degree yang di harga sini ya. Ini memang sengaja saya tidak memakai Elliott ya untuk menentukan opsinya di harga ini. Kalau misal pakai Elliott gimana ini? Kita lihat kita pakai Elliott-nya. Ya. Kalau kita pakai Elliott yang jelas kalau yang jelas dilihat dari secara daily aja sini sudah. Kalau kita pakai Elliott adalah 1 2
Ini ada divergent kan. Nah, divergentnya start dari sini, Mas. Maka 3, 4, 5 terjadi sudah. Nah, ini 5. Nah, lista 5 ini nanti harusnya ada 3 swing up yang terjadi. Nah, 3 swing up ini masih panjang. Masih akan naik lagi. So, itu kalau kita pakai Elliott secara daily ya. Nah, itu dari sini kita tarik 1, 2. Ini harusnya 3 swing up atau minimum adalah apa ya? Ya 3 swing up ya. 535 nanti ya. Setelah itu akan turun dan 5 makanya kita tunggu akan turun 535, akan bentuk fase 535 harusnya di sini. Ya, oke. Kalau kita pakai fase yang ini maka kita ambil contoh ini aja. Oke, maka ini ABC-nya di sini. Di sini 1. Nah, setelah fase kenaikan ini nanti akan kita mengambil. Nah, ini masih panjang. So, nah kan. Ya up-nya ini masih panjang, di kisarannya adalah di sini minimumnya. Nanti baru selling. Baru selling ketika price sudah sampai di kisaran nanti. Ketika sell maka short posisi terjadi di harga ini, maka nanti expected-nya akan turun lebih sangat dalam. Jadi expected di Euro Pound ini Euro USD ini cukup dalam nanti akan untuk penurunannya. Itu kalau kita mengambil secara daily seperti itu. Ya, tapi kalau daily memang agak jauh ya. Nanti kita ngambil yang ya sebatas low kecil-kecilan aja lah. Makanya divergent ini belum tentu fase divergent ini belum tentu belum tentu akan low, akan langsung jatuh low, itu belum tentu. Karena kita harus melihat time frame di higher degree-nya di H4. Nah, untuk menentukannya H4-nya nanti fasenya gimana. Kalau di H4-nya nanti sudah ada divergent, maka bisa. Nah, sementara sepertinya di sini juga belum terjadi divergent. Nah, kan? Makanya masih jauh ini untuk kita melakukan opsi short sebetulnya. Gitu. Ini lebih amannya di sini kita menunggu 3 swing low, kemudian baru opsi short di higher degree-nya yang dipunya di baru nambah muatan buy. Justru bukan menambah muatan buy untuk agar terjadi divergent di area ini. Jadi kita hanya mengandalkan divergent aja di sini. Gitu. Ya cukup sih, kita andalkan divergent aja sebenarnya cukup ya. Bisa. Yang jelas setiap opsinya harus ada stop loss ya. Kecuali kalau kita lock seperti ini tanpa stop loss tidak apa. Yang ini pun harus ada stop loss 1492. Oke lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi gitu. Tetap harus ada stop loss. Have a nice day ya, Pak.